Sekarang gue pengen ngebahas iPhone 13 biasa. Baru banget kemarin gue ngebuat video pembahasan seputar iPhone 13 Pro yang gue pakai secara pribadi dan gue sangat benar-benar suka dengan iPhone 13 Pro. Tapi menurut lu apakah iPhone 13 biasa ini jauh lebih better daripada iPhone 13 Pro? Ayo kita coba cari tahu. Nah, hal yang pertama gue rasain adalah kalau pakai iPhone 13 biasa ini, ya yang pertama dari segi fisiknya dulu deh. Dari segi fisik jelas kalau iPhone 13 Pro itu bezelnya tuh kilat-kilat ya kan, kilat-kilat gitu. Kalau iPhone 13 biasa dia matte gitu. Jadi kalau ngomongin terkesan mewah, ini lebih ke kalem. Jadi lebih kalem, sorry ada sidik jarinya ya. Ini video apa adanya aja. Ini lebih ke kalem aja warnanya, jadi nggak suka yang kelihatan megah-megah gimana gitu. Apa sih? Kayak gimana ya gue ngutarinnya. Intinya iPhone 13 Pro ini dia lebih bezelnya ini warnanya tuh lebih kilat-kilat gitu cuy, ya kan? Sedangkan iPhone 13 biasa dia itu lebih matte dan lebih terkesan kalem warnanya. Udah seperti itulah intinya, diulang-ulang jadi gue ngomong. Hal pertama dari pemakaian itu yang gue rasain. Hal kedua yang gue rasakan dari iPhone 13 biasa adalah kamera cuma dua. Ya jelas kalau iPhone 13 Pro kamera ada boba banget ya, gede-gede banget kameranya ya kan. Ya pokoknya ini berat pisan lah HP. Sedangkan iPhone 13 biasa dia kameranya cuma dua dan lu semua udah tahu. Nah, tapi di sini gue pengen cerita, men. Ini video yang lu tonton ini adalah ungkapan pribadi secara personal aja, pemakaian antara 13 Pro dengan 13 biasa. Jadi kalau lo tonton video ini sampai habis, gue yakin lo jadi ngerti apa yang gue rasakan dan lo jadi mengerti seakan-akan lo udah punya iPhone 13 Pro dan lo udah punya iPhone 13 biasa, karena ini lebih ke apa ya, halus review aja. Nah, yang gue rasakan dari gue pakai HP utama gue 13 Pro, terus gue switch ke iPhone 13 biasa, yang tadi fisik ya gitulah, bezel ini kilat dan lain-lain. Kalau dari pemakaian kamera ini paling berasa karena kamera cuma dua. Jadi ada momen dimana gue tuh kalau ngerekam tuh kalau ngezoom itu tap to zoomnya iPhone 13 Pro jauh lebih enak karena dia ya optical yang ketiga kali zoomnya itu lebih sedap. Sedangkan ini ngezoomnya tuh kalau lagi ngerekam video tuh kayak digital zoom pada umumnya handphone murah lah ya. Kalau yang iPhone 13 Pro dia zoom tiga kalinya tuh berkelas, fokusnya tuh enak ya kan kalau lagi nggak ngebug. Nah, sedangkan iPhone 13 biasa ini kalau buat ngerekam video normal tanpa di zoom zoom sama lensa lebar, ini berasa kayak gue pakai iPhone 13 Pro juga. Jadi dalam hal perekaman lu ngeluarin duit berjuta-juta-juta, perbedaan yang paling signifikan yang gue rasakan adalah untuk kamera, lu bisa ngezoom. Ngezoom tiga kalinya tuh jauh lebih enak ketimbang iPhone 13 biasa. Jadi menurut lo, balik lagi ke lo, worth it gak tuh lu ngeluarin duit berjuta-juta dari segi penggunaan kamera yang gue rasain ya selama daily. Ini cuman yang paling berasa ketara kamera zoomnya tiga kali itu loh ya. Sedangkan ini ya kalau mengezoom digital zoom manual gitu dan kurang epic aja. Perbedaannya cuma di situ dan itu makan harga berjuta-juta. Dari sisi kamera ya gue ngomong ya. Selebihnya dari foto, malam, cerah, kamera, slow mo dan lain-lain kayak similar aja, kayak mirip-mirip aja gitu. Kayak gue pakai iPhone 13 Pro. Nah, dari sini bisa narik kesimpulan kalau lu ngerekam video yang kayak B aja, yang gimana-gimana, tapi lu pengen line up 13, tapi kayak lu mikir, ah elah, guna nggak ya? Nah itulah yang bisa gue sampein. Kamera bobanya ini yang berasa gue rasakan timbang yang biasa, itu zoomnya tuh jauh lebih enak timbang iPhone 13 biasa. Oke, itu dari sisi penggunaan kamera, itu poin kedua. Poin ketiga adalah baterai. Seperti yang kita tahu, ukurannya ini sama ya, ukuran kedua handphone ini sama, ya benar-benar literally sama ya kan, tuh sama nih. Cuman gue ngerasanya emang di iPhone 13 biasa ini baterainya sedikit lebih gitu. Kalau biasanya gue bisa jor-joran pakai HP ini buat ngedit, ngerekam video, ngegame tipis-tipis ya kan, sambil berselancar di dunia maya sambil nonton bokep gitu kalau sebelum tidur. Sedangkan pakai iPhone 13 biasa, gue
kayak agak terbatas karena baterainya lebih cepat habis aja. Sedikit lebih cepat habis. Bukan berarti nggak tahan seharian. Handphone ini bisa tahan seharian kok. Cuman ya gitu, nggak seawet iPhone 13 Pro. Setuju kalau sama gue? Mantap sih baterai iPhone 13 Pro. Nah, selebihnya untuk pemakaian nomor 3 ini baterai consumption-nya gue lebih suka iPhone 13 Pro. Tapi beda harga berjuta-juta-juta-juta, ya baterai jauh lebih irit. Worth it gak tuh menurut lo? Balik lagi ya kan, itu kan masih bisa diakali dengan powerbank. Cuman kalau gue secara personal yang gak suka colok sana colok sini ya kan, gue lebih suka masukin yang anget-anget sih daripada colok sana colok sini ya kan. Ya cerot di dalam. Ya intinya gue lebih suka iPhone 13 Pro ketimbang iPhone 13 biasa dalam hal per baterai-bateraian. Itu poin nomor 3. Worth it atau tidaknya itu balik lagi ke lo ya kan. Di sini gue cuma pengen ngasih tahu yang kayak gue bilang dari awal, kalau lo tonton video ini sampai habis, lo bakal ngerasain ocehan-ocehan orang yang pakai iPhone 13 Pro secara personal, secara pribadi dibandingkan dengan iPhone 13 biasa. Oke, sekarang kita move ke layar. Ini ada passcode-nya, bentar ya. Gue masukin passcode dulu. Bentar cuy. Bentar ya. Ini passcode-nya ribet soalnya. Bentar, gue males ngapus, ngedit cut gitu videonya. Oke. Nah, ini untuk pemakaian normal. Untuk pemakaian normal di iPhone 13 biasa ini gue rasain reverse hertz itu tidak seenak iPhone 13 Pro, tapi ya udahlah. Itu awalnya mata gue ngeliat anjir nih gue balik ke HP murah ya. Tapi selalu tahu Ben, ini HP seharga motor. Ini HP seharga motor, kesel gue kadang ngelihat harga-harga iPhone yang beredar saat ini. Tapi kayak emang guanya aja kali ya miskin ya, maklum lah ya. Miskin, penghasilan cuma 500 juta seminggu bisa buat apa gitu. Banyak yang lebih kaya lagi soalnya. Nah, dengan iPhone seharga motor, lu dapet reverse hertz yang ya you know lah, gue nggak perlu bercerita panjang lebar, tapi yang gue rasain kalau dibandingkan dengan iPhone dengan iPhone 13 Pro yang gue pakai ini nggak terlalu ngaruh. Cuman kayak awal-awal gue megang 13 biasa dari 13 Pro tuh kayak oh ya gitu, mata gue kayak agak jelilitan dikit kok, ikonnya kok berasa patah-patah dikit gitu. Ternyata ya mata gue sudah terbiasa yang smooth gitu. Tapi itu kagak ngefek men dalam performa. Gue ngerasa enjoy aja. Handphone ini udah gue reset ya, habis itu gue pakai lagi. Tadinya tuh gue pakai buat ngedit, terus gue pakai buat nonton YouTube, terus gue pakai banyak hal. Gue M-banking gue coba pakai di sini juga sesekali. Enak. iPhone 13 Pro ini 13 biasa ini enak gitu. Kameranya enak, yang kayak gue bilang tadi cuman ngezoomnya, dan ya tapi itu nggak terlalu ngaruh, dan lain-lain enak lah. Intinya gini, antara 13 Pro dengan iPhone 13 biasa, lo beda berjuta-juta ya. Apakah itu worth it? Gue kasih perbedaannya secara rinci deh. 13 Pro menangnya kameranya bisa ngezoom-ngezooman. 13 Pro menangnya baterainya lebih awet sedikit. 13 Pro menangnya layarnya tuh lebih smooth aja di icon-icon itu. Gak hanya di icon aja, kayak lu ngegame bakal lebih enak aja ngelihat animasinya di 13 Pro. Yang gue rasain dari beda berjuta-juta, hampir seharga motor bekas perbedaan harganya, anjir lebay banget. Hampir seharga motor bekas curian lah. Gue ngerasa itu 3 kelebihannya. Selainnya gue ngerasa similar, sama aja kalau dari segi performa dan lain emang beda dikit. Tapi gue gak ngerasain itu men. Gue ngerasa iPhone 13 biasa ini udah ngebut juga gitu, enak banget. Dan kalau ditanya, bang, lu jadinya kesimpulannya dengan budget yang lebay buat beli iPhone 13 Pro atau iPhone 13 biasa, lu pilih mana? Of course, gue lebih pilih 13 biasa daripada 13 Pro. Why? Karena ya layar yang smooth gue nggak terlalu butuh, karena gue bukan desainer grafis yang butuh kesemutan terhadap reverse hertz dan bukan anak gaming banget. Itu poin pertama. Poin kedua, gue bukan liputan berita, gue bukan filmmaker, jadi gue nggak butuh kamera yang bisa ngezoom. Ya, nih secara kamera ini aja kalau buat ngezoom aja udah bagus ya. Nih gue bakal kasih lihat ke lu. Anjir lama banget, bentar. Ini gue kasih lihat ke lu. Ini dia buat ngezoom aja dia udah bagus men. Cuman untuk zoom 3 kalinya ini secara automatically di iPhone 13 Pro jauh lebih better.
Tapi ya udah, ini ngezoomnya aja udah enak gitu dilihat. Nih gue kasih lihat deh. Dia dari zoomannya aja dia udah enak gitu. Jadi menurut gue ya nothing problem lah tuh, lu bisa lihat tuh tajam juga gitu. Tapi memang nggak seendas yang di 13 Pro. Tapi menurut gue tetap pilih 13 biasa karena ya itu tadi, gue bukan anak ngegame, anak desainer grafis yang butuh refresh hertz yang tinggi sekali. No, gue bukan orang seperti itu, dan gue bukan filmmaker, bukan pembawa apa liputan yang kadang di momen tertentu harus ngerekam, harus ngezoom, bukan. Jadi gue nggak butuh ngezoom juga, digital zoomnya udah mantep. Terus yang terakhir, gue nggak suka apa ya, gue nggak terlalu butuh baterai yang gede-gede gimana, meskipun gue nggak suka pakai power bank karena gue bukan anak traveling banget. Gue bukan anak traveler yang ya hampir tiap malam gue di kosan putri. Maksud gue di kosan, ya gitulah. Hampir tiap malam lah gue di kosan, ganti-ganti kosan gitu. Jadi gue jarang sih adventure jalan gitu ya kan. Nah, jadi yang gue lakuin itu, yang gue kasih tahu itu aja, selebihnya nggak ada masalah. Jadi menurut gue secara personal gue lebih pilih iPhone 13 biasa ketimbang 13 Pro. Terus balik lagi, kalau pengguna normal ganti layar kalau layar retak. iPhone 13 Pro layarnya lebih murah timbang iPhone 13 Pro. Jadi iPhone 13 biasa layarnya lebih murah kalau retak, dan itu memudahkan kehidupan gue. Lo harus mikir ke situ juga cuy. Jadi common parts-nya yang ada di Apple tuh kan nggak sama antara line up 13, 12, jadi nggak bisa disamain ya. Paling baut-bautnya doang yang bisa diakal-akalin. Cuman kalau layar ya lu harus change ganti ya kan. Nggak bisa kanibalisasi dari iPhone lu yang lama ya kan. Jadi lu harus sadar akan hal itu juga, karena kalau layar crack iPhone generasi terbaru harganya nyakitin. Dan ya udah, mungkin sampai di sini Hannes review gue mengenai iPhone 13 biasa. Gue tahu ini the video ya, ampas-ampasan. Anjir, bahasa Inggris gue ngajakin ribut ya kan. Ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jujur gue lebih pilih iPhone 13 biasa ketimbang iPhone 13 Pro. Peace.